dari materi latihan sebelumnya kita udah melakukan ya ngecek pemahaman tentang materinya. Nah kemarin juga kita udah nambahin tentang pengetahuan di bagian IS6 nya dengan namanya itu kemarin destructuring. Nah destructuring ini terbagi dua, maksudnya terbagi dua tuh penggunaannya, bisa penggunaan di bagian pakai array sama objek. Nah kalau si array seperti ini kita bisa custom pemanggilannya. Yang sebelumnya pemanggilannya seperti ini, kita langsung masukkan nomor indeksnya, tapi kalau pakai destructuring ini nomor indeksnya itu kita bisa ganti sebuah tulisan seperti ini, indeks ke 0 atau outer. Nah ada juga namanya arrays. Arrays itu simbol 3 seperti ini, bisa kita ibaratkan ini seperti simbol untuk mengopi, bisa juga. Karena kita kalau seperti ini, kalau kan kita sini indeks ke 0, maka yang di sini data isi dari sini hanya banana aja, ini ke 0. Tetapi kalau kita buat satu sini namanya outer. Nah outer ini sebenarnya bebas namanya, cuman ini kebetulan kita kasih outer dan kita tambahkan atau kita dahului sebelumnya itu pakai titik 3 seperti ini. Nah arti di sini outer sini akan menampung semua data dari indeks ke 1 sampai semuanya sini sampai magonya ini. Jadi di sini bisa kita ibaratkan, jadi kita bisa ibaratnya itu membuat sebuah variabel array atau membuat data array baru, tapi datanya itu ngambil dari data array lama. Nah contohnya kita mempunyai data variabel seperti ini. Nah kita pengen buat variabel baru namanya berbeda dengan ini, tapi datanya itu ngambil dari sini. Nah maka dari sini kita bisa menggunakan metode ini destructuring. Nah dengan gabungan dengan sini arraysnya kita menambahkan seperti ini, maka si outer ini dia itu udah memiliki data objek data array baru dengan data dari sini. Contohnya gitu kita, nah ini ini data dari ini, kita komen juga. Nah di sini ada data array baru yaitu orange, apple sama mangonya. Nah data yang ketiga ini didapat dari mana? Didapat dari array yang sini, data variabel sini. Karena kenapa di sini nggak ada banananya? Karena banananya itu nggak termasuk ke dalam outernya. Banananya itu masuk ke indeks ke 0 sini. Oke. Nah itu untuk penerapan destructuring sama arraysnya ke array. Ada juga bisa juga si destructuring tadi sama arraysnya itu diterapkan ke dalam sebuah objek. Contohnya kita memiliki sebuah objek seperti ini, biodata ada nama sama alamat. Mungkin kita tambahkan lagi misalnya font, kita tambahkan. Oke, ini kita komen dulu biar nah kita menggunakan destructuringnya yaitu seperti ini. Untuk membuat destructuring dalam objek kita menggunakan kurung awal karena simbol objek ya. Kemudian di sini kita tulis ini nama, alamat, font. Nah jadi namanya di sini, nama di sini nggak harus sama dengan di sini, nggak harus sama di sini. Namun dia pasti udah urutan. Kalau kita menambahkan satu nama di sini, maka otomatis di sini nanti yang tergantikan gitu. Jadi saya aku nampil di sini nama misalnya kita kasih 1 di sini, ini 1, maka di sini untuk menunjukkan bahwa namanya di sini sama yang di sini itu nggak harus sama. Jadi
Kalau kita tampilkan sini konsolog nama satu seperti ini, maka kita melihat hasilnya undefined. Coba cek. Kita tunggu bentar, apa kayaknya ada yang keliru nih, kayaknya harus sama ya. Nah, kalau untuk objek naralan ini nama di sini harus sama, ternyata harus sama. Untuk array aja yang boleh berbeda gitu. Oke. Nah, dari sini juga kita bisa coba menerapkan resnya, kita gabungkan, kita tambahkan di sini res nama variabelnya outer lainnya. Kita coba tes apakah bisa. Outernya itu udah kepake di sini, jadi kita ganti misalnya lainnya. Oke, kalau kita panggil di sini lainnya, maka yang terjadi di sini dia mengambil data alamat sama font aja, dan datanya berbentuk objek seperti ini. Jadi yang perlu diingat lagi, namanya di sini sama di sini harus sama. Kemudian kalau kita menggunakan metode simbol res juga bisa seperti ini. Nah, jadi di sini kita ibaratnya itu membuat atau mengcopy data dari sini sebagian. Contohnya dari alamat sama font aja kita copy di sini, dan datanya itu berbentuk objek kembali di sini. Nah, maka kalau kita sini ingin menampilkan alamat juga bisa, misalnya tinggal aja di sini alamat seperti menampilkan data objek seperti itu. Oke, nah ini untuk review aja untuk string sama resnya. Nah, coba kita cek lagi di dalam sininya. Coba kita cek yang file seperti ini. Ini sebuah metode atau function dari array, khusus data array ini, dia nanti akan mengembalikan sebuah nilai elemen. Contohnya kita contoh di sini. Contohnya di sini kasusnya ada function namanya my function. Nah, dia ini mencari nilai dari seluruh sini, mencari nilai yang di atas 18. Coba kita cek di sini. Oke, coba kita pakai base code aja ya. Kalau kita cek di sini, kita jalankan panggil main, kita panggil aja console. Karena si function ini udah dipanggil di sini, maka kita panggil ini yang force nya ini. Nah, dia 25. Jadi di sini kita mencari nilai dari seluruh sini yang di atas angka berapa? Angka 18. Namun yang ditampilkan di sini kan di sini ada dua nih, 25 sama 29. Kenapa di sini 25 aja yang ditampilkan? Karena si find sini, method find ini, kalau kita merujuk ke definisinya di sini, bahwa dia akan mengembalikan dari find. Nah,
akan mengembalikan nilai dari perbandingan dari kondisi ini atau perbandingan ini, yaitu elemen yang pertama. Yang artian di sini ada nemu angka yang 16 kan nggak kurang dari 18, maka dia 25 lebih dari 18, benar kan? Udah dia ngambil 25. Karena di sini dia itu mengambil satu nilai aja, tapi nilai yang pertama kali yang ketemu lebih dari 18. Makanya didapatkan dari sini itu hanya 25 aja. Kalau kita ganti di sini berarti yang lebih dari 25 misalnya 26. Ya, kalau lebih dari 26 baru kita dapatkan 29. Cuman hanya karena satu aja. Tapi kalau kita misalnya yang lebih dari 3, kan kita di sini kan semuanya itu lebih dari 3. Maka kalau kita sub di sini yang dapat itu cuma 4. Ya, kenapa ada 4? Karena si function find ini hanya mengambil satu nilai aja, dan dia itu nilai yang awal sekali ditemukan lebih dari angka 3. Ya, dalam hal ini yang pertama kali ditemukan itu 4. Karena proses eksekusinya itu mulai dari kiri ke kanan dulu. Dari kiri kemudian baru ke arah ke kanan dia bergeraknya. Nah, ini untuk function find-nya. Kalau find index, coba kita pahami dulu indeksnya. Mereturn sebuah indeks dari kayaknya ini mereturn sebuah indeks dari datanya. Coba kita ganti find index. Nah, kalau si find tadi nyari nilai yang lebih dari 3, yaitu 4 ini kan. Nah, kalau si indeksnya dia ngambil indeksnya aja. Jadi yang lebih dari 3 tuh berapa? 4 ternyata tadi kan. Nah, 4 ini indeksnya berapa? Nah, dia di sini maka indeksnya 0 ditampilkan. Nah, ini cukup banyak. Oke. Nah, coba kita cari dulu contoh kasus. Kita cari studi kasusnya. Ya, nanti kita bahas ini kelas async storage. Coba kita cari tadi kasus untuk nah di sini nemu baru nih. Ada penemu baru tentang si data stringnya. Nah, ini data string dari array. Ini data array itu langsung masukkan di sini. Kalau tadi kan kita buat variabel kan, misalnya var data seperti ini. Nah, kita panggil data seperti ini. Kalau contohnya tadi dia langsung bisa sih, boleh langsung datanya array ke sini atau dibawa variabel dulu. Oke. Nah, di sini kita
dia setting itu berarti dia intinya dia itu burutan ya, burutan. Nah misal kalau kita di sini ingin skip yang ini I sama M ini, nah kita ingin ganti indeksnya itu dengan nama, yaitu dengan hello sama Sarah ini. Nah caranya seperti ini, kita menyantumkan koma seberapa banyak yang ingin kita lewati di sini. Contohnya di sini ada 2 nih, maka di sini kita komanya itu 2 lewat. Nah kedua lewat 2, maka di sini nampilnya itu Sarah. Coba kita cek apakah benar ini. Nah di sini hello Sarah. Jadi kalau misalnya kita di sini kita ganti, jadi kita melewati 3 ini 1 2 3, kita koma 3 kali, kemudian name. Kalau kita cek di sini yang nampilnya Sarah. Jadi kita bisa melakukan skip untuk mengasih sebuah atau mengcustom nama indeksnya. Oke, ini untuk tambahan aja. Kita cari ini. Wah, kalau ini udah Muhammad. Oke, kita masuk. Oke, untuk maksudnya dari materinya yang tadi ada yang mau ditanyakan nggak, atau materi sebelumnya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya? Mungkin aku yang agak bingung yang di function aja sih mas, masih agak bingung function. Di function ya? Review function, soalnya kelihatannya penting kalau function. Oke, coba kita di function. Oke, kita coba bahas lagi ulang functionnya. Nah si function ini cara pembuatan functionnya, yaitu ini sebutannya itu function deklarasi, yaitu ini cara pembuatan functionnya. Sintak dasarnya seperti ini, nama keywordnya, kemudian kita kasih nama functionnya apa, kemudian di sini parameter. Nah parameter ini bisa kita kosongin, bisa kita sesuai dengan kita fungsikan nanti untuk apa function itu. Nah nanti untuk pemanggilan functionnya kita cukup manggil nama functionnya. Nah kalau ini function bentuk seperti ini, function function deklarasi, yaitu function yang JavaScript vanilanya lah bawaannya. Nah versi awalnya. Kemudian setelah perkembangan itu ada function yang disebut variance-nya. Variance ini ialah function row function function yang mengalami pengembangan seperti ini. Tapi ada juga lebih sederhana lagi nanti, function yang pakai di IS6 tadi, row function. Nah coba kita pakai yang function seperti ini. Jadi untuk si function itu, jadi alurnya tuh kita buat functionnya. Nah kemudian nanti untuk menjalankannya kita perlu panggil functionnya. Nah function yang kita buat tadi mau dijalankan atau tidak, maka kita tentukan dipanggil atau tidak. Nah untuk buat functionnya kita menggunakan keyword function. Kalau buat variabel kan pakai keyword var. Nah ini kemudian kita kasih namanya misalnya function untuk menghandle button login misalnya. Ini button login.
Ya di sini btn aku singkat, button login. Nah, ciri khas dari function itu ialah kurung seperti ini. Kemudian di sini ada objek seperti ini. Nah, blok seperti ini. Jadi di sini ini blok sini kode yang akan dieksekusi ketika 6 function ini dipanggil. Itu intinya. Kalau si function nggak dipanggil, maka kode dan blok ini nggak akan pernah dijalankan. Oke. Nah, sekarang di sini kode sini kan kita bisa melakukan apa saja. Misalnya kita ingin konsol dulu aja, konsol ini dari function. Nah, kalau kita cek di sini, konsol ini belum menampilkan di konsol. Karena kenapa? Karena kita nggak melakukan pemanggilan ke function ini. Karena kalau kita nggak manggil functionnya, itu nggak akan pernah menjalankan ini. Oke. Sekarang untuk pemanggilannya itu bagaimana? Kita tulis nama functionnya apa, kemudian kita cantumkan simbolnya seperti ini. Karena ini ciri khas dari function, wajib di sini. Kalau kita tambah sini, ya di sini dia akan ngedeteksi nama variabel ini kalau tambah ini. Tapi kalau kita menambahkan seperti ini dia mendeteksi nama sebuah function. Oke, kita simpan. Kalau kita simpan, maka barulah kode di sini baru dijalankan oleh functionnya. Maka di sini nampil. Oke, untuk sampai di sini ada pertanyaan, guys? Cara pembuatannya, pemanggilannya. Kalau pemanggilannya itu memang harus dipanggil ulang kayak gitu. Iya, harus wajib. Soalnya kalau nggak kita panggil, kodenya di sini nggak pernah dijalankan selamanya. Kalau kita nggak pernah panggil seperti ini. Itu sama kayak penggunaan return atau berbeda ya? Ya berbeda nanti. Untuk nyansanya aja, untuk pembuatannya sama ini udah paham kan? Udah paham. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu parameternya. Nanti di sini tadi ada parameternya. Nah, si parameter ini kita masukkan di sini, dia namanya bebas, hanya sekedar nama aja. Misalnya kita menampung nanti sebuah parameter email. Nah, di sini bisa lebih dari satu parameternya, misalnya password juga. Nah, kalau kita konsol si emailnya dan password, kita cek di sini, maka akan kosong. Adevent ini tidak ada, misalnya tidak ada data. Dia menunjukkan tidak ada data di sini. Karena kenapa? Karena di sini kita nggak menyantumkan nama ini, hanya namanya aja, nama variabelnya aja. Kita bisa memberikan nilai di sini. Nilai sama dengan misalnya emailnya apa. Nah, sini passwordnya apa. Nah, kalau kita save, kita menambahkan Wendy dan 3 dan angka ini. Oke. Nah, yang di sini ketika kita masukkan sebuah data ke dalam email sini, ke parameter ini disebut dengan parameter dengan nilai default, nilai bawaan. Nah, kita coba hapus sekarang ini, kita hapus. Data email dan passwordnya ini kita dapatkan ketika kita manggil di sini. Jadi kita manggil dan mengirimkan data-data email dan passwordnya. Contohnya cara pengirimannya, kita masukkan sini Wandi. Nah, ini secara urutan ya, secara urutan. Kalau kita di sini berarti otomatis yang pertama kali yang masuk itu ke email. Nah, kemudian kita koma, kita masukkan misalnya angka seperti ini, otomatis di sini akan masuk ke variabel parameter password seperti ini. Maka kalau kita konsol kita save, di sini kita dapatin data yang sama. Jadi kita membuat sebuah parameter agar bisa menerima sebuah nilai dari pemanggilan sini atau pengiriman data dari sini.
Oke, untuk sampai di sini gimana Mas? Ada masih bingung? Masih paham. Oke. Nah, jadi selama data ini udah masuk ke function, setelah kita mau melakukan apa? Di sini misalnya mau lakukan simpan dulu ke dalam variabel baru misalnya. Variabel baru misalnya data email. Ini variabel lama misalnya baru 2. Kita simpan passwordnya. Nanti setelah kita mau ngapain, mau biasanya di sini mau diapakan lagi setelah kita mau dikalikan atau mau dibagikan atau dikasih if juga misalnya. If apa, misalnya emailnya sama dengan ini, maka mau lakukan konsolok apa. Nah, ini setelah dari programnya bagaimana atau fungsi dari aplikasi kita mau ngapain nanti. Nah, misalnya karena biasanya dapat dari email sama password ini kan dapat dari form login kan. Nah, ketika si user isi kolom email, kolom password, kemudian si user klik button login. Nah, button login itu mengarah ke function biasanya. Ke function apa? Biasanya ke function loginnya. Nah, nanti dia nangkepin emailnya sama passwordnya dimasukkan tadi, masuk ke sini nanti setelah di sini kalau biasanya itu kalau aplikasi udah online akan dikirim ke server. Nah, tapi itu kita nggak bahas ke servernya. Dan untuk sekarang kita bisa lakukan konsolok dulu. Emailnya kita tampilkan dulu konsoloknya, menunjukkan bahwa datanya itu masuk atau tidak. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita tidak melakukan konsolok. Kita coba kalau kita seperti ini nggak ada tampil apa-apa kan, walaupun kita di sini melakukan. Nah, kita manggil button loginnya, function loginnya ini ke dalam konsolok, berarti otomatis nanti apapun yang diisi di sini seharusnya memiliki pengeluaran. Nah, dalam sini nggak ada. Kenapa? Kalau kita lakukan panggil misalnya var data email plus password. Kita udah belajar ini dari email saya, misalnya datanya itu jadikan sebuah kata seperti ini. Ini menggunakan fitur dari ES6 nya, ini kutip backtick kemarin kita udah pelajarin. Nah, kita lakukan konsoloknya di dalam sini, konsoloknya data, maka di sini akan langsung nampil datanya ini. Namun nanti kalau masnya udah mulai belajar ke framework, mungkin ke lebih dalam belajar ke framework nanti atau ke website atau ke mobilenya, maksudnya nanti tidak akan memerlukan lagi konsolok dalam sini, karena konsolok itu fungsinya hanya sebagai debug aja, sebagai untuk ngecek apakah udah berhasil datanya masuk atau belum di konsoloknya. Tentunya kan akan menampilkan ke dalam sebuah website ataupun ke aplikasi Androidnya. Nah, makanya kita diperlukan namanya itu return. Return ini kalau bahasa Indonesianya itu, ini kan bahasa Inggris, yaitu mengembalikan. Kita mengembalikan. Kalau di sini kan kita memasukkan.
Kita mau masukkan data ini ke dalam function melalui parameter. Nah, nanti dari parameter ini bisa diakses ke dalam function sini, mau diapakan, atau dalam artian ini data email sama passwordnya itu disusun menjadi sebuah kalimat seperti ini. Nah, nanti kalimat ini kita kembalikan lagi ke function yang manggil ini. Kita keluarkan lagi dengan menambahkan return, yaitu apa yang ingin dikeluarkan, data, variabel data seperti ini. Nah, kalau kita seperti ini, kita udah bisa konsol ini tampilin di sini. Maka kita baru mendapatkan juga sini email kalimat ini. Tapi kalau tanpa ini nggak akan ada. Kalau ada ini baru. Nah, jadi kita mengeluarkan atau mengembalikan lagi data yang kita masukkan. Ya, awalnya email pertama kita kan masukkan data melalui sini pemanggilan. Nah, pemanggilan, dan kita masukkan data Wandi dan pertama. Nah, data ini ditangkap oleh fungsinya melalui parameter email sama passwordnya. Nah, sebelum dikeluarkan lagi, di formatnya dijadikan sebuah kalimat email saya adalah emailnya apa, dan passwordnya passwordnya apa, dapat dari parameter kedua ini. Nah, setelah itu dikembalikan lagi data variabel data ini dengan return data, maka otomatis di sini akan menampil karena kita menampilkannya itu ke console log di sini. Tapi kalau kita menampilkannya itu ke document one, kita juga akan mendapatkannya juga seperti ini. Nah, kalau kita nggak ini, kita komen, maka nggak akan mendapatkan apa-apa di sini. Add event, nggak ada datanya. Nah, seperti ini. Gimana kalau untuk retanya, ada mesti bingung nggak? Jadi return itu yang di pertama kan kita buat function, setelah itu kita panggil fungsinya yang itu dalam laut sini itu panggil function, setelah itu fungsinya masuk ke button laut sini yang atas itu, selanjutnya diproses sama variabelnya yang kalimat dikembalikan lagi ke return itu Ya. Kembalikan baru bisa muncul di console log atau dokumen red. Iya gitu. Kalau kita nggak kenapakan ini, nggak akan nampil. Jadi kita bisa misalnya kita ingin mengajukan ya, kita ambil analogi di dunia nyata ya, kita ingin mengajukan pembuatan sebuah ektp kan, kita membuat ektp. Biasanya kita melakukan rekaman data kan, seperti foto, masukkan data pribadi. Nah, di sana si pegawai kan akan melakukan proses data kan, seperti ya memulai pembuatan KTP-nya. Nah, nanti kalau KTP-nya udah jadi, KTP-nya itu mau tetap di sana atau enggak? Tentunya orang yang mau buat tadi akan mendapatkan KTP kan. Nah, yang ketika si pegawai itu memberikan hasil KTP-nya itu dalam bentuk fisik ke pembuat, itu yang disebut dengan return. Itu yang disebut dengan return. Jadi dia memberikan hasil pekerjaannya. Jadi di sini bisa kita ibaratkan itu sebuah proses untuk menghasilkan KTP tadi, misalnya proses pencetakan KTP-nya ataupun ya penyatatan data-data lainnya. Nah, kalau udah jadi bentuk fisiknya, pegawai yang tadi memberikan hasilnya itu ke tadi yang orang buat tadi. Nah, pas prosesnya itu udah diterima oleh yang membuat, itu disebut dengan return. Ini returnnya itu mengembalikan sebuah hasil pekerjaan kita kayak gitu. Ini biasanya kita bisa sebut ibarat request kita, misalnya kita membuat kalimat seperti ini. Yang data yang diperlukan itu email sama passwordnya. Nah, nanti kalau udah masuk diolahnya, nah hasilnya itu dikembalikan lagi siapa yang minta, gitu, kayak gitu. Oke.
Oke, kalau gitu coba kita lihat kalau masuk ke coba kita cek di sini apakah ada yang kelewatan tentang fungsinya. Oh ya, di sini juga bisa ada namanya tuh callback-nya ya. Callback di sini ialah disebut dengan function yang dia itu mereturn sebuah function lagi atau menjalankan sebuah function lagi. Contohnya seperti ini. Coba kita buat callback. Ini function yang menjalankan function kembali. Nah, misalnya kita punya function kita beri nama tes saja. Nah, di sini kan biasanya kita lakukan console log apa. Nah, kita memanggil sebuah function lain. Misalnya kita punya function di sini function tes 1. Nah, di sini kita cek console log function tes 1. Nah, kita di sini bisa manggil function tes satunya di sini. Tes 1. Seperti ini. Tapi coba kita lihat apakah langsung jalan atau tidak. Nah, di sini dia tidak akan mereturn kan, karena kita nggak menyantumkan return di sini. Coba kita kasih return. Oke. Return this. Oke, apakah perlu pakai this? Oke, ini perlunya kalau ini perlu pakai materi tambahan itu kelas. Nah, kita coba callback itu juga bisa ada sebuah objek misalnya var Nah, di sini salah satu juga bentuk dari sebuah callback. Callback itu function yang menjadi nilai sebuah property atau label dari data objek. Contoh ini ada property start dan dia data itu berupa function. Nah, kalau kita misalnya console log di sini kita panggil mobil dan kita pilih misalnya property start, maka di sini nggak akan langsung jalan dia. Yang dijalankan itu datanya apa, tapi kita ingin dijalankan itu console log-nya, maka kita tambahkan di sini simbol functionnya seperti ini.
Nah, maka mobil jalan seperti ini. Jadi kalau kita mau stopnya, stop. Oke. Nah, konsepnya bentuk ini disebut juga dengan callback. Tadi juga callback itu sebuah function yang return function. Ya, tadi itu bentuk juga sebuah callback. Jadi callback itu nggak kepatok sini. Nah, di sini functionnya ini bisa kita pisahkan di sini. Ya, kita coba ini bisa jalan nggak, soalnya biasanya perlu start. Oke. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Kalau kita functionnya itu langsung masuk tulis di sini ke dalam sini, maka kita pemanggilannya itu seperti ini, kita perlu menyantumkan. Namun ketika functionnya itu kita pisah, nah di sini ada sebuah variable start pakai counts. Nah, dia menyimpan sebuah arrow function seperti ini, dan dia ini dipanggil ke dalam sini. Nah, dalam sini. Jadi kita cukup memanggil startnya seperti ini. Jadi ini bukan lagi sebuah function ini. Ini function itu ininya. Ini sebuah variabelnya, propertinya. Nah, kalau ini baru sebuah metodenya. Nah, ini banyak. Jadi metodenya itu bisa langsung ke sini, bisa langsung kita pisahkan seperti ini. Namun kalau dia akan menimbulkan perbedaan cara pemanggilannya. Kalau kita langsung masuk ke sini, maka pemanggilan ini perlu sebuah tanda function. Tapi kalau dipisah seperti ini, dia itu tidak perlu lagi pemanggilan itu menggunakan tanda function, langsung start aja seperti ini. Oke. Nah, kalau itu coba kita cek di sini ada perlu framework ini. Coba masuk kelas. Oke, coba kita membahas sebuah kelas. Nah, ini sebuah materinya cukup sulit juga ini. Cukup sulit karena materinya sedikit. Nah, kita kenali dulu itu kata kelas. Jadi kelas ini ya kita hanya sebuah penamaan keyword ini. Jadi kelas ini kita bisa membuat sebuah blue screen, atau kita bisa membuat sebuah kerangka. Jadi di sini mainannya ini kelas ini berhubungan sama objek. Nanti kita misalnya bisa membuat template objek. Nanti kita bisa pakai template ini berulang-ulang kali. Gitu. Ya, untuk pembuatan nama kelasnya seperti ini, keyword kelas, kemudian nama kelasnya apa, dan nanti di sini kode-kode kelasnya apa, ada apa aja nanti. Nah, ada function yang memang bawaan dari kelasnya, yaitu konstruktor ini. Ini sebuah function bawaan dari kelasnya nih. Nah, contohnya kita membuat sebuah kelas car. Jadi ini kita ibaratnya itu membuat sebuah objek, tapi baru nama propertinya aja, nggak ada datanya. Seperti ini.
kita membuat data objek pakai kelas ini sepertinya. Maksudnya seperti itu. Jadi kita nanti objeknya itu nanti keluarnya ada name, ada sebuah tahunnya. Nah, data dari name itu dapat dari mana? Nanti dapat dari parameter sini. Dari konstruktornya, namanya sama variabelnya. Oke. Nah, data di JavaScript itu kelas itu bukan sebuah data objek, tapi dia itu sebuah template. Templatenya itu nanti untuk menggenerate sebuah data objek. Jadi bukan data objek dia. Dia hanya template untuk generate objek. Nah, contohnya kita buat sebelum kita buat objek atau buat template pakai kelas, kita coba pakai cara lain dulu. Basicnya biar dapat konsepnya. Coba var mobil dia. Nah, coba seperti ini. Baru kepikir ini bisa nggak. Nah, dalam kita pengennya itu membuat sebuah data objek tapi nggak ada nilainya dulu, hanya ada nama propertinya. Nah, kenyataannya itu di JavaScript itu nggak bisa seperti ini. Dia harus langsung dimasukin datanya, misalnya apa datanya, ini juga dimasukin apa datanya, baru dia nggak ada error seperti ini. Nah, itulah alasan kenapa ada kelas itu. Nah, tapi kita bisa dengan metode lain. Kita menggunakan sebuah function seperti ini, function untuk buat template objek, misalnya karena dia kita sesuaikan aja. Nah, kita menggunakan return itu data berupa objek seperti ini. Nah, di sini kita masukkan nama parameternya, nama sama tahun. Nah, di sini ada juga nama, nah seperti ini. Jadi kasusnya itu di JavaScript itu nggak bisa membuat data objek itu hanya ada propertinya aja, perlu ada nilainya juga. Nah, jadi kita salah satunya bisa menggunakan metode function seperti ini. Jadi functionnya itu memiliki parameter nama sama tahun, nanti returnnya itu langsung return sebuah data objek ini, data objek. Nah, ini nanti data objek itu memiliki properti nama properti tahun. Nah, setiap data ini dapat dari parameternya, ini juga dapat dari parameternya. Coba kita panggil karnya ini. Nah, di sini kita bisa coba panggil itu di console log. Maka data itu udah berupa data objek seperti ini, tapi datanya itu masih undefined seperti ini, masih kosong. Nah, masih kosong. Jadi kalau untuk mengisinya itu cukup kita masukkan parameter tadi, misalnya namanya siapa, kemudian tahunnya berapa, seperti ini. Maka udah jadi data objeknya. Nah, ini untuk mengatasi tadi di JavaScript itu nggak bisa membuat data objek itu tanpa datanya, hanya mungkin ingin ada nama propertinya aja. Nah, ini bisa kita gunakan templatenya. Jadi sini bisa digunakan beberapa kali karena ini kan jatuhnya itu sebuah template ini. Jadi template itu identik dengan bisa digunakan berulang-ulang kali. Nah, seperti itu. Nah, tapi di sini di JavaScript juga ada namanya kelas.
kelas ini untuk menghandle error masalah tadi, bisa juga selain dipakai function tapi kelas juga bisa. Nah cara tadi kan kita membuat kelasnya apa, kemudian namanya misalnya kelas car, kita langsung objek seperti ini. Nah di sini si kelas ini dia ada konstruktornya, ada functionnya. Misalnya kita masukkan name-nya dan tahunnya. Nah perbedaannya di dalam kelas itu dia identik sama keyword this namanya. Nah ini kan sebuah function nih, sebuah function kita nggak bisa langsung seperti ini. Nah nggak bisa seperti ini karena kenapa? Karena di kelas ini wajib sebelum nama ini kita tambahkan this. Nah dan di sini kita menggunakan sama dengan, nah ini kita ibaratnya itu membuat sebuah variabel nama, variabel tahun dengan data itu diambil dari parameter nama sini sama tahun sini. Nah di sini pengganti dari keyword var this. Nah di sini hanya berlaku di dalam kelas saja, di dalam kelas saja. Jadi kelas ini memiliki sebuah function car nanti. Nah konstruktornya, kemudian ada parameter nama sama tahun, dan nanti keluarnya itu ada nama sama tahun. Oke. Nah ada sedikit perbedaan untuk cara pemanggilannya dan cara generate datanya. Nah seperti ini cara generate-nya. Jadi si car ini nggak bisa kita langsung coba, nggak bisa seperti ini. Nah dia nggak bisa, dia akan error. Coba kita ganti ini ya, car 2. Nah, yang ditampilkan itu kodenya, bukan isi dari atau fungsi dari function sini. Maka karena si ini ini sebenarnya udah jadi template-nya nih. Nanti keluarannya itu sebuah objek, nanti ada nama, datanya apa, nanti ada tahun, datanya apa nanti. Jadi ini udah jadi template-nya, template objek. Nah tapi untuk penggunaannya kita misalnya membuat variabel namanya variabel mobil nah misalnya Ferrari lah, mobil Toyota misalnya, atau nah seperti ini. Kita menggunakan keyword new itu udah wajib. Kemudian nama kelasnya apa, car. Oh ya, kelas ini namanya itu wajib huruf besar awalnya, wajib huruf besar. Oke. Nah kita kan seperti ini kelas, kemudian ada simbol ini, simbol functionnya. Bahkan kenapa ada simbol function padahal di dalam kelas ini nggak berupa function kan? Nah karena kita di sini menyatakan ada simbol function ini, kita memanggil ini. Nah di sini jadwalnya seperti ini, konstruktor kelas seperti ini. Kita posisi sekarang mau masuk ke sini. Nah di sini baru kita bisa masukin kayak gini datanya. Coba kita copy. Oke. Maka kita bisa tinggal cek data mobilnya, mobil Hondanya. Nah mobil Honda itu udah ada data objeknya, namanya ini, tahunnya ini. Nah ini jadi ini sebuah itunya aja, jadi template-nya. Misalnya ini Toyota.
seperti ini. Nah, jadi ini metode cara pembuatan template objeknya di dalam JavaScript. Tadi bisa pakai function seperti ini, pakai function, bisa juga pakai kelas seperti ini, pakai kelas. Cuman di kelas ini kalau nanti masnya belajar tentang React Native ataupun React.js itu akan sering menemukan ini kelas ini, bahkan udah makanan sehari-hari nanti kelasnya, karena untuk menampilkan sesuatu tampilan ke website ataupun ke aplikasi nanti pakai kelas ataupun bisa juga pakai function. Nah, ini basicnya aja. Jadi kelas ini difungsikan sebagai pembuatan template data objek. Jadi ada data objek ini templatenya aja, hanya ada nama propertinya saja, ada nama. Data itu nanti didapatkan dari parameter konstruktornya ini. Nah, ini untuk sini, ini untuk ke sini. Jadi fungsi template itu apa? Nanti kalau di dunia kerja itu biasanya kerja tim. Nah, nanti akan ada satu orang yang menghandle ini untuk buat template-templatenya nanti. Misalnya di data mobil itu nanti pemahaman orang kan berbeda-beda tentang di mobil itu ada apa aja nantinya. Nah, di sini mungkin ada nomor platnya. Nah, platnya, maka di sini data itu dapat dari plat juga, parameter plat. Maka kita tambahkan lagi platnya. Nah, nanti seperti ini. Jadi si orang lain tinggal cukup membuat data objek menggunakan format ini, cukup membuat data format seperti ini. Nah, platnya kita masukkan misalnya seperti ini, dapat untuk ini mobil Hondanya dapat. Ini bisa digunakan berulang-ulang kali. Oke, untuk kelasnya, untuk sampai di sini gimana Mas? Ada yang mau ditanyakan untuk kelasnya? Udah cukup jelas Mas. Oke. Soalnya mirip function juga. Ya, tinggal hanya perbedaan tuh di sini si kelasnya wajib ada di sini. Kalau di sini nggak ada. Kalau disnya itu pakai dis name-nya dikasih string aja nggak bisa Mas? Kalau sama dengan string iya. tanda kutip gitu aja. Di sini nggak. Maksudnya dis name Gini. di sebelahnya di sama dengan namanya itu kan. Itu Ini string aja kosong itu. Kosongan, nggak usah pakai namanya. Oh, di sini bisa. Cuman nanti data di objeknya itu nggak ada datanya nanti nih. Ya kan? Karena datanya itu seharusnya data Ford ini masuk sini kan. Nah, kalau di sini data name-nya itu nggak dipanggil. Jadi bisa sih. Kalau mau dikasih. Jadi ini datanya tuh statis nanti sebutannya. Kalau mau dinamis ya diambil dari parameter nama. Jadi tapi bisa di sini. Misal mau kutip kosong sini bisa, tapi di data objeknya juga kosong nanti. Nggak ada datanya. Karena data Ford itu nggak kepanggil Ford-nya, Toyota-nya nggak kepanggil. nggak panggil. Karena kalau mau data Ford Toyota yang kepanggil, kita perlu nyantemin datanya tuh ganti jadi name sini. Yang nama parameter ini. Kalau ini kan nama propertinya, kalau ini datanya tuh dapat dari parameternya. Nah, biar nggak bingung kita tambahkan aja nih P, ini P, ini P. Jadi P itu singkatan dari parameter nama, parameter tahun, parameter plat, seperti ini. Nah, kalau sini yang nggak kita hapus, ganti seperti ini aja, maka seluruh data objeknya nanti kosong semua data namanya. Parameternya nggak dipanggil juga soalnya. Oke. Coba kita cek di sini. Nah, selain di konstruktornya, kita bisa menambahkan function lain seperti ini. Kalau si konstruktornya kan ini udah bawaan, bisa dibilang tuh sifatnya itu wajib juga bisa, karena di sini pasti harus dimasukkan. Tapi kita bisa membuat atau menambahkan function lain di sini. Kan ini kan bentuknya function.
Nah, misalnya kita di sini get nih. Coba kita tambahkan ini, kita copy aja nih untuk contoh aja. Mungkin kita bisa konsol aja dulu. Nah, uniknya di dalam kelas itu, ketika membuat sebuah function, kita nggak perlu lagi mencantumin keyword function ya, nggak perlu lagi. Kita cukup seperti ini, kita tambah fungsinya, langsung aja nama fungsinya, kemudian bentuk fungsinya seperti biasa. Intinya nggak ada keyword lagi var function. Ini juga konstruktor ini kan sebuah function, nggak ada lagi keyword functionnya. Oke, nah coba kita panggil di sini get. Nah, jadi setiap variabel mobil Honda, mobil Toyota ini memiliki function get-nya. Nah, seperti ini get. Ini get. Nah, sini kenapa pakai titik, karena kan data basic dari kelas ini nanti generate-nya itu jadi data object. Oke. Nah, jadi kita bisa menambahkan function lain di sini selain konstruktornya. Oke, kalau kita cek lagi, oke, enggak. Inheritance kelas. Nah, ini kita ada pembahasan baru, yaitu kelas inheritance. Inheritance itu ialah warisan atau keturunan. Jadi kita ada kelas, misalnya kita punya kelas seperti ini kan, kelas seperti ini. Nanti kita buat kelas baru, tapi dia tuh masih ada hubungan sama kelas car2 ini. Jadi si kelas baru itu nanti bisa pakai fitur-fitur yang di sini. Misalnya kita buat kelas baru, kelas car Toyota. Nah, untuk menandakan dia itu sebuah kelas inheritance, kita menambahkan Aston seperti ini, keyword Aston, kemudian kita ikutin kelas intinya, kelas induknya car2 seperti ini. Jadi kita di kelas baru ini, kelas Toyota ini, dia ini memiliki keturunan dari kelas car2 ini, atau bisa kita ibaratkan tuh anakan dari kelas 2 ini. Jadi otomatis si car Toyota ini udah memiliki ini, udah memiliki ini. Nah, kita buktikan dengan cara kita kosongkan di sini, tapi kita bisa panggil sebuah, misalnya
buat mobil data aja, misalnya bingung buat namanya apa. Nah, kita buat new car. Oh ya, lupa, ini kita huruf besar awalannya, car Toyota. Seperti ini. Kita coba konsol mobil data, kita panggil get seperti ini. Nah, coba ini kita komen dulu biar kosongin konsolnya. Nah, di sini kita mendapatkan tampilan get dari konsol ini. Nah, tapi kita mengetahui bahwa si kelas car Toyota ini belum membuat function agent. Nah, ternyata si kelas car Toyota ini dia tuh keturunan dari kelas car 2. Otomatis kalau keturunan dia tuh memiliki akses ke dalam sini, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Tapi kesebalikannya, si car 2 ini nggak bisa akses dalam sini, nggak bisa. Yang bisa akses tuh yang ini dari bawah ke atas ini. Jadi car Toyota tuh bisa akses ke car 2, tapi car 2 nggak bisa akses ke car Toyota, seperti itu. Nah, maka di sini juga kita bisa menambahkan function baru, misalnya ini misalnya kita panggil perhitungan, maka masuk ke perhitungan. Ini function milik Toyota sendiri. Kalau dan Toyota itu memiliki ini juga, jadi dia bisa akses ini. Tapi si car 2 itu nggak bisa akses ke sini. Nah, kalau kita mau buktikan car 2 nya ini nggak bisa akses perhitungan, nah dia error, perhitungan itu nggak ada di dalam Toyota ini, karena ini indukannya. Toyota function perhitungan itu ada di anakannya, nggak bisa. Oke. Tuh kelas inheritance namanya, kelas keturunan. Di kelasnya, kelas statis. Static class meta define. Oke, kita katanya di sini nggak bisa memanggil sebuah metode yang dia itu di depannya itu memiliki sebuah keyword statis. Oke, kita coba contohkan. Kita panggil sebuah, kita buat aja di indukannya ini statis hello, function hello. Kita coba konsol aja. Oke, apa ya, coba kita akses function hello nya itu dari indukannya. Hello, kita cek apakah bisa menampil. Oke, jadi di sini si function hello ini dia tuh nggak bisa dipanggil dari sini, tapi di function hello ini dia bisa dipanggil hanya dalam sini aja. Contohnya kita punya lagi pada function test aja. Nah, dia tuh mereturn sebuah function this hello. Oke.
Oke, jadi si function hello ini dia tuh nggak bisa dipanggil dari sini, dari luar kelasnya. Karena kenapa? Karena ada keyword statusnya. Tapi si hello ini bisa dipanggil di dalam kelas ini sendiri. Contohnya di sini kita punya sebuah parameter function test, dan dia tuh mereturn sebuah hello world atau memanggil sebuah function hello. Nah, untuk memanggil sebuah function di dalam kelas itu kita dahului dengan this. Nanti begitu juga nanti manggil sebuah variabel didahului dengan this. Jadi di kelas itu identik dengan this seperti ini. Nah, contohnya kita coba akses tesnya. Tes 2. Oke, coba bentar. Katanya jika ingin memanggil atau menggunakan objek dari function yang statis, kamu bisa mengirimkan sebuah parameter. Bisa memberikan sebuah parameter. Coba kita kelasnya dipanggil. Oke. Oke, nah di sini kita punya function hello di sini pakai, tapi dia statis, dan kita masukkan sebuah parameter di sini. Nah, kita memanggil function hello ini langsung ke manggil kelasnya, kelas 2 kita panggil, kemudian kita hello seperti ini. Jadi dia nggak bisa panggilnya tuh dari variabel lain seperti ini pakai new. Dia langsung panggil kelasnya ini hello seperti ini. Bisa dibilang ini juga private lah. Kalau di dalam bahasa pemrograman Java itu ada public, ada private gitu. Private itu maksudnya nggak bisa sembarangan diakses. Nah, kalau ini juga char hello, tapi ini jarang juga sih gunain ke dalam project sih. Oke, coba kita cek lagi. Ada
Oke, untuk kelas yang tadi gimana Mas, ada pertanyaan? Udah lumayan ada pemahaman soal ini ya. Mungkin masih awal jadi ada beberapa yang masih Oke oke, nanti dikirim filenya aja. Oke oke oke. Nah nanti untuk pertemuan selanjutnya mungkin itu ya, Selasa itu saya ada kelas baru, soalnya mungkin kalau Rabu kan kita ada kelas tuh, kalau siangnya nyambung lagi bisa nggak tuh? Nanti saya kabarin aja mas. Oke oke. Tapi kalau nggak bisa sih kita ganti hari Kamisnya aja. Mungkin materinya hari ini sama sini lumayan banyak soalnya mas. Nanti Kalau nanti Rabu tuh kemungkinan materinya tuh ini. Nanti kalau udah selesai paham, kita masuk ke bagian JSON lah. Nah, ke JSON seperti ini metode pertukaran data antara save data antara backend dan mobile front nya nanti. Oke. Mungkin kita cukupkan dulu ya. materi yang kemarin temuan terakhir juga tolong dikirim soalnya belum. Oke nanti aku kirim yang kemarin ya, yang pembahasan soal kemarin ya. Iya. Oke itu terima kasih, nanti kita lanjut hari Rabu ya. Mas. Ya.